Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi masih di kitab Yesaya. Ini sudah tema yang ke-31. Saya sedikit mengulang dulu maksud studi kita. Kristalisasi itu suatu proses menuju benda-benda kristal yang padat begitu ya, benda-benda kristal yang padat berbentuk bersegi-segi begitu. Nah, kalau benda kristal proses pemadatan ini diterapkan dalam literatur, itu berarti kita sedang dalam proses ya, dalam membaca satu kitab kita sedang mencoba mendapatkan tema-tema utama atau poin-poin penting ya, main point lah untuk dari kitab itu. Suatu proses bagaimana kita mendapatkan itu. Dan kita coba angkatkan ya, kita sekarang di kitab Nabi Yesaya, kita coba angkatkan tema-tema mana ya. Nanti kita akan barangkali bisa menyimpulkan 2 atau 3 tema utama dari kitab Yesaya itu. Ketepatan juga kitab Yesaya ini terbagi atas 3 ya. Kalau saya sering pakai istilah trilogi ya. Jadi pasal 1 sampai 39 itu berbicara kepada kerajaan Yehuda ya, berapa raja di situ disebutkan termasuk Hizkia. Kemudian di pasal 40 sampai pasal 55 ini sudah beda sekali ya. Ini ditujukan kepada kerajaan Yehuda yang sudah dibuang ke Babel. Barangkali sudah 40 tahun mereka di sana ya, pasal 40 sampai pasal 55 ini. Kemudian pasal 55 ke 66 ya, itu juga beda. Dia ditujukan kepada orang Israel yang sudah kembali dari Babel oleh kepemimpinan Zerubabel itu ya, ada Ezra dan Nehemia. Nah, ini kita sedang di bagian yang kedua ini ya. Di bagian di mana suara kenabian berbicara kepada Israel, umat pilihan Tuhan itu yang sedang di Babel ya, yang sudah kurang lebih 40 tahun itu ya. Dan suara ini, kenabian ini di pasal 40 sampai pasal 55, ini tema yang agak menonjol sekali di situ adalah kedaulatan Tuhan. Tuhan dengan tegas berulang-ulang lah ya, dalam dari pasal 40 sampai pasal 55, kita nggak mungkin baca itu. Barangkali hanya beberapa nanti kita baca, berapa ayat yang menekankan bahwa Tuhan bilang, akulah yang berbuat, tidak ada yang lain gitu loh ya. Karena Israel itu selama dia sebelum dimasukkan dalam pembuangan itu kerajaan utara kan dibuangnya ke Asyur dan mereka tidak kembali ya, belum kembali sampai saat ini ya, udah menyebar kemana-mana. Tapi yang ke Babel itu yang pulang. Sebelum itu, sebelum pembuangan itu Israel sudah saya bilang dia memiliki 2 dosa yang utama lah. Yang pertama penyembahan berhala. Ini nggak tahu kenapa ini di Gunung Sinai pun ya, ketika Musa masih di atas gunung itu menerima 2 loh batu ya, Israel di sini karena dibatasin itu, Israel nggak boleh masuk ke daerah gunung itu. Dengan Harun ada di situ. Karena dilihat Musa agak lama tuh yang kadang nggak jelas bagaimana, udah langsung minta dibuatkan anak lembu emas. Minta-minta sama Harun begitu. Ini penyembahan berhala yang pertama dan yang cukup parah. Akibatnya keimamannya itu. Israel tadinya, kalau saudara baca dari dari Keluaran 19 sampai 20 itu, atau 19 secara khusus, Keluaran 19, itu jelas bahwa para Israel dijanjikan 3 hal ini ya. Kau akan menjadi bangsa yang kudus. Artinya dipisahkan, kudus itu dipisahkan untuk kemuliaan Tuhan, untuk maksud-maksud Tuhan, untuk rencana dan kehendak Tuhan. Kudus dia. Bukan hanya kudus, tapi dia jadi umat kesayangan dari antara bangsa-bangsa. Ini kedaulatan Tuhan ya, pilihan Tuhan. Kemudian mereka akan menjadi raja-raja dan imam-imam. Artinya Israel akan menjadi kepala tentu dari bangsa-bangsa lain ekor, dalam arti raja, dia memiliki otoritas untuk melayani sebagai imam.
Imam ini artinya membawa bangsa-bangsa kepada Yahweh dan membawa Yahweh kepada bangsa-bangsa sebagai perantara. Ini ketiga hal yang dijanjikan oleh Yahweh kepada Israel di Gunung Sinai itu, Keluaran 19. Tapi belum juga berapa lama langsung Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dan akibatnya ketika itu kan dipecahkan itu loh batu itu sama Musa. Dan Musa bilang, siapa yang berpihak kepada Tuhan? Datang kepadaku. Nah, yang datang cuma suku Lewi. Suku Lewi yang hanya datang kepada Musa. Dan untuk membuktikan bahwa suku Lewi ini berbakti atau berpihak kepada Tuhan, memang pedang itu, suku Lewi menghantam itu orang Israel itu dengan pedang yang menyembah berhala itu. Akhirnya keimaman jatuhlah, Tuhan pilihlah suku Lewi. Ya. Jadi sebenarnya enggak, keimaman itu sebenarnya untuk seluruh bangsa. Israel menjadi imam bagi bangsa-bangsa lain. Tapi setelah penyembahan berhala anak lembu emas, suku Lewi perlu menjadi imam, mengimami bangsa Israel itu. Jadi saudara jangan pikir bahwa suku Lewi itu rencana Tuhan semula, bukan begitu, ya. Seluruhnya rencana Tuhan itu imam-imam Israel itu. Sama seperti gereja juga. Ya. Gereja itu kan imamat, surat Petrus bilang, kamulah imamat yang rajani. Imam-imam dan raja-raja itu maksudnya. Karena gereja itu juga harus membawa Tuhan kepada bangsa-bangsa, kepada semua manusia, dan membawa semua manusia kepada Tuhan sebagai imam. Dan juga gereja itu harus menghadirkan agen, ya, alat untuk menghadirkan kerajaan sorga di bumi. Supaya jadi berkat. Supaya bumi penuh kemuliaan Tuhan. Supaya bumi penuh pengenalan akan Tuhan. Tapi kan gereja udah terbelah oleh ajaran-ajaran yang sesat itu, Nikolaus, Bileam, dan Ijabel. Secara khusus Nikolaus itu menakluk, ada kaum, jadi terbelahlah gereja menjadi kaum awam dan kaum imam kalau Katolik. Kalau Protestan ada pendeta, ada jemaat. Ini nggak normal yang kondisi begini. Jadi gereja itu harusnya fungsinya harus semuanya tadinya imam-imam, akhirnya terbelah. Hanya sebagian golongan yang bahkan ngaku-ngaku kami suku Lewi minta uang perpuluhan dan sebagainya. Waduh, makin kacau. Ya. Itu bukan rencana Tuhan buat gereja itu. Waktu Yesus bilang, aku akan mendirikan gerejaku bukan yang kayak gini, bukan yang denominasi-denominasi yang kayak gini. Itu ada sejarahnya, sudah berkali-kali cerita itu. Dari mulai Kisah para Rasul 20 ketika Paulus bilang, dari antara kalian kepada para penatua, para pemimpin gereja, akan ada serangan serigala ganas dan kalian ini akan dengan ajaran palsu tarik murid-murid kepada diri kalian sendiri. Jadi gereja yang tadinya organisme, yang tadi semua imam-imam, dicabik-cabik. Akhirnya para pemimpin inilah yang mengatakan kamilah imam-imam, kamilah suku Lewi dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya, ya, penyakit ini saya yakin ini kalau umat Tuhan sadar bahwa Tuhanlah, ya, jangan ada yang lain, ya, jangan ada, termasuk pemimpin ada boleh, tapi nggak boleh dijadikan Tuhan. Ada seorang posting di Facebook itu, dia bilang Tuhannya orang Kristen siapa? Ya tergantung, katanya, tergantung sinodenya. Kalau sinode disebut sinode ini Tuhannya, pemimpinnya itu. Sinode ini, karena hanya dia yang didengar. Kalau dia ngomong nggak benar aja. Orang Kristen nggak lagi berfungsi sebagai imam, nggak lagi berfungsi sebagai umat pilihan Tuhan dalam arti dia bisa memahami. Umat pilihan Tuhan itu di dalam batinnya itu ada roh, ya. Surat Yohanes bilang itu ada urapan. Engkau nggak perlu diajar, engkau sudah tahu. Bukan berarti nggak perlu belajar dari orang lain, karena Rasul Yohanes pun menulis surat, ya, untuk supaya orang-orang yang disebut anak-anaknya itu belajar dari dia. Tapi artinya di dalam dirimu itu ada sesuatu, ada urapan Roh Kudus yang engkau nggak mungkin ditipu. Engkau bisa mendengar, bisa membedakan mana suara gembala yang sesungguhnya Tuhan Yesus, mana yang suara pencuri dan perampok. Kayak Yohanes 10 itu kan Yesus membandingkan dirinya dengan ahli Taurat orang Farisi. Mereka itu pencuri perampok. Ya, karena dia mencuri, pertama mencuri orangnya.
Domba-dombanya dicuri, dia jadi milik dia. Ya. Makanya itu domba-dombanya sudah jadi seperti itulah Tuhannya. Itu makanya status itu saya bilang, saya sempat share itu bagus juga. Emang betul kok. Ya. Karena kalau udah jemaat ini ya itulah dia. Saya inilah pemimpinnya. Saya diberkati oleh dia dan ini hamba Tuhan benar. Pokoknya udah nggak bisa lagi dia melihat emangnya manusia ini kok diangkat menjadi kayak Tuhan begitu. Ya. Dalam gereja mula-mula organisme ada pemimpin juga. Itu malah lebih hebat. Paulus, Rasul Yohanes, Petrus, semua rasul-rasul. Tapi mereka tidak. Malah Paulus negor jemaat di Korintus. Karena jemaat Korintus mulai, aku dari mana Apolos, katanya kan jemaat Korintus itu. Aku dari golongan Kefas. Aku dari golongan Paulus. Bahkan yang mengatakan aku dari golongan Kristus. Seolah-olah ya udah ada spirit perpecahan itu. Paulus tegur, kami ini manusia duniawi. Kalian siapa Paulus, siapa Apolos? Kami hanya menanam, menyiram. Yang penting kan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Gitu. Tapi kalau dalam denominasi udah pecah begini, nggak bisa lagi. Itu Tuhan-Tuhannya sudah banyak, tanda kutip. Ya tentu nggak sampai Tuhan disembah-sembah begitu, nggak begitu. Tapi itu pun sudah mengganggu. Ini berkali-kali Tuhan bilang dalam bagian kedua ini, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Nah, nanti baru kita coba dulu masuk ya ke beberapa ayat dulu ya. Kita baca dulu ya untuk membuktikan ini. Karena Tuhan ini berkali-kali dia buktikan, akulah ya. Intinya pokoknya aku, tidak ada yang lain, bukan berhalamu yang bikin itu. Kira-kira begitu Tuhan bilang ya. Coba dulu kita baca. Yesaya 45 ayat 6. Ya. Supaya orang, Yesaya 45 ayat 6 ya. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Kata Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ayat 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Nih, lihat. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Nah, dalam lagi Kristenan ini ada suatu pemahaman. Uang udah berabad-abad dan udah dipercaya bahwa itu betul. Bahwa yang memberikan itu, bahkan ada seorang pengkhotbah terkenal itu menyebut surat Yakobus itu, segala yang baik itu berasal dari Tuhan, ya, diturunkan dari Bapa. Sementara yang jahat ini, nah ini iblis katanya. Jadi orang Kristen punya dua Tuhan lah. Memang orang Kristen mengakui bahwa Tuhan Yesus ya itu yang paling berkuasa, tapi tidak maha kuasa. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada lagi satu Tuhan ini. Iblis namanya. Yang dia katanya ditafsirkanlah Yohanes 10 itu maksudnya itu iblis yang pencuri perampok itu. Ya, datang mencuri merampok, ya. Pokoknya kalau orang Kristen, dan saya udah baca di dalam kamus teori, saya baca kamus Alkitab itu atau kamus teologi lah. Itu ada prinsip dualisme itu orang Kristen dalam lagi Kristenan sudah diterima bahwa yang baik itu, sumber segala yang baik terang itu berasal dari Tuhan. Nanti segala yang gelap, kerajaan gelap ini, yang jahat, yang malapetaka, apa semua, ini dari setan. Karena dalam Kristenan sudah diterima bahwa setan inilah yang kadang-kadang katanya punya kehendak bebas, yang tadinya dia Lucifer katanya namanya. Ini barangkali saya bersinggung sedikit, karena dia ada di Yesaya 14 juga ayatnya. Salah satu ayat yang dipakai untuk mendukung dongeng ini. Katanya dari awal itu ada malaikat yang namanya Lucifer, bintang fajar katanya. Dan dia ini katanya memimpin pujian, ya. Kemudian karena dia berkenan, coba dulu kita baca dulu Yesaya 14. Karena ini salah satu, ada dua, Yesaya 14 dengan Yesaya 28. Ini dulu coba, karena kita sedang ada di kitab Yesaya, ya, studi kristalisasi ini. Coba dulu kita baca lagi dulu Yesaya 14 ini. Karena inilah bagian yang salah satu
bagian yang dipakai dalam kekristenan untuk membuktikan bahwa cerita Lucifer itu ini benar nih. Nah, dia mulainya dari sini. Dikatakan ini ya. Ya, dari mulai ayat 12, pasal 14 ya, ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Ini dari Lucifer ini, putra Fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi dan sebagainya. Kenapa? Ayat 13 ini. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Nah, ini dibilang Lucifer tuh dia dengan kehendak bebasnya, karena katanya Tuhan memberikan kehendak bebas kepada malaikat, kepada semuanya makhluk lah. Ya, ini nanti mau saya bilang nggak ada kehendak bebas kan begitu. Karena kalau ada kehendak bebas berarti berhentilah kemahakuasaan Tuhan di situ. Berhentilah kedaulatan Tuhan di situ. Dia tidak mungkin Tuhan memberikan kehendak bebas kepada makhluk. Karena apa? Karena dia berhenti menjadi dirinya sebagai yang maha kuasa, yang berdaulat, yang berotoritas. Dia berhenti. Karena ada makhluk yang bisa bergerak di luar dia tanpa kontrol dia. Nggak mungkin. Dalam Kisah Para Rasul ini jelas itu. Ada di situ ayat ya. Coba dulu kita baca. Ini sebentar nanti kita masuk lagi ke sini ya. Ada lagi dalam Kisah Para Rasul ayat yang mengatakan bahwa ayat 28. Paulus bilang ini. Sebab di dalam dia kita hidup. Ini khotbah Paulus kepada orang Athena. Athena itu waktu itu belum terima Yesus itu. Ini masih sedang khotbah. Sebab di dalam, ini Paulus bilang. Sebab di dalam dia kita hidup. Dan bergerak. Jadi kita bergeraknya di dalam dia. Termasuk semua orang yang belum bertobat pun bergerak di dalam Tuhan. Ya. Sebab di dalam dia kita hidup dan bergerak dan ada. Keberadaan kita juga di dalam dia. Kalau orang nggak mengakui Tuhan, dia kebingungan tentang keberadaannya. Ya. Bahkan dikatakan di Paulus mengutip. Ada beberapa penjaga katanya di Athena itu. Mengatakan, karena kita pun keturunannya. Keturunan Elohim. Jadi, Paulus mengatakan kita berasal dari dia. Makanya di dalam Roma pasal 11, ayat 36, dikatakan begini, sebab dari dia, oleh dia, dan kepada dialah segala sesuatu. Segala sesuatu yang bergerak itu adalah bergerak di dalam dia. Tuhanlah yang menggerakkan segala sesuatu. Makanya di bagian ini juga Koresi itu, raja yang gak kenal Tuhan itu, Raja Persia. Yang digerakkan Tuhan sehingga dia mengizinkan bangsa Israel pulang ke Yerusalem untuk bangun bait suci. Itu Raja Koresi nggak kenal Tuhan. Tapi Tuhanlah yang berdaulat, dia menggerakkan itu. Termasuk Firaun juga itu. Yang mengeraskan hati Firaun sehingga terjadi mujizat-mujizat yang sampai 10 itu. Siapa yang mengeraskan hati? Itu Tuhan. Akulah yang mengeraskan, kata Tuhan. Aku sebenarnya bisa mau cabut nyawamu. Ya, aku bisa. Cuman aku nggak mau. Supaya aku tunjukkan dulu perbuatan-perbuatanku yang dahsyat ini kepada bangsa Israel. Supaya diceritakan nanti kepada generasi demi generasi. Jadi Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Makanya Tuhan bilang sama Musa, aku mau mengeraskan hati siapa yang aku mau. Aku mau memberikan kasih karunia kepada siapa aku mau. Inilah bicara kedaulatan Tuhan. Hak Tuhan sebagai Tuhan dan tidak ada yang lain. Jadi iblis itu yang dikutip di sini ayatnya punya kehendak bebas. Si seolah-olah kayak Tuhan kaget. Ada makhluk kita ini memberontak. Enggak ada yang begitu. Iblis itu diciptakan oleh Tuhan. Kan sudah bilang itu. Iblis diciptakan oleh Tuhan, itu Kejadian 3:1 itu, apa perlu diulang lagi ini? Kejadian 3:1 itu dikatakan ular itu adalah binatang yang paling cerdik yang dijadikan oleh Tuhan. Kejadian 3:1, kalau kita baca ayatnya lah, nanti lambat lagi. Siapa ular di situ di kitab Kejadian? Itu bukan ular biasa, ular jasmani enggak, karena dia ularnya bisa ngomong. Masa ular bisa ngomong? Mana ada ular jasmani bisa ngomong? Terus dikutuk sama Tuhan, ular itu jadi dia makan debu. Mana ada ular jasmani makan debu? Yang ada ular makan kodok, makan kambing, ada juga yang makan manusia. Jadi ular di Kejadian 3 ayat 1, di Kejadian 3 itu bukan ular jasmani. Itu hanya simbol saja. Di Wahyu pasal 12 dengan pasal 20 atau 21 itu. Itu jelas dikatakan ular tua, ular tua itu bukan maksudnya usia yang tua, ular yang dari semulanya itu loh. Yang dari mulanya ini ancient, ular yang dari mulanya itu adalah setan.
Jadi kalau digabung itu ayat aja udah jelas itu bahwa ular itu dijadikan atau setan itu dijadikan oleh Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan. Karena ini Roma ini segala sesuatu berasal dari Dia. Oleh Dia, artinya Dialah yang menggerakkan segala sesuatu itu untuk maksud dan tujuan-tujuannya. Ya, ini banyak orang Kristen nggak bisa percaya ini. Oh enggak, Tuhan itu baik. Saudara pernah nggak lihat? Saya coba menjelaskan ini pernah dengan apa? Newton itu pernah bikin percobaan yang dia sebut namanya spektrum. Dia mengalirkan sinar matahari, dikasih prisma, tempat gelap tentunya, masuklah sinar ini, dan sinar ini begitu dia masuk prisma dia terurai sinarnya itu. Saya dulu mengingatnya merah, Mejiku hibinio, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, nila, semuanya, Mejiku hibinio lah. Nah, saya menjelaskannya begini, Elohim adalah kasih. Ya. Tapi kalau kasih itu diurai, ya, itu kasih itu kalau diurai ada kebaikannya, ada pemberiannya, ada kemurahannya, pengampunan apa semua. Tapi ada juga di sini hajarannya, disiplinnya, pembentukannya, proses yang dia itu kasih. Jadi kalau saya mengasihi anak saya bukan berarti itu nggak pernah berbuat yang menyakiti dia. Itu perlu disiplin. Bahkan kitab Amsal bilang barang siapa yang tidak menggunakan tongkat, dia membenci anaknya. Jadi kasih itu kalau bilang Elohim adalah kasih, ini jangan berarti semua yang baik itu dari Tuhan. Kalau nanti ada yang jahat dalam hidup gua atau kecurian atau kemalangan atau apa, ini setan ini yang bikin. Ini namanya punya dua Tuhan. Itulah yang dibantah sepanjang pasal 40 sampai 55 ini. Akulah Tuhan yang menciptakan terang, ciptakan gelap. Ya. Menciptakan nasib malang, nasib mujur. Ya. Ada yang bilang ini salah terjemahan, gimana salah terjemahan? Ada juga yang di Amos kok. Coba dulu kita baca yang di Amos pasal 3. Ya. Coba dulu kita lihat ya. Karena ini orang, tapi memang kalau orang sudah tidak mau diajar ya enggak apa-apa. Yang penting kita percaya Alkitab bilang apa, yang Alkitab bilang begitu ya begitu. Amos pasal 3, coba lihat yang ayat 6. Ya. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Kalimat ini artinya Tuhanlah yang melakukan malapetaka di suatu kota. Ya. Itu Tuhan yang melakukannya, bukan iblis. Iblis menjadi alatnya. Iblis itu budaknya Tuhan, dia juga nggak punya kehendak bebas. Perhatikan kasus Ayub itu, jelas kan? Tuhan butuh alat untuk mendisiplin Ayub. Siapa alatnya ini? Itulah dia, si iblis dipakai. Ya, tapi dibatasin. Kalau kau mau nyerang Ayub, serang begini-gini, tapi jangan nyawanya. Ya, itu perintah dari Tuhan kepada iblis. Tidak boleh, ya. Akhirnya iblis pakai juga orang-orang Sheba atau orang jahat untuk menghajar, matiin anak Ayub, harta bendanya habis, bikin penyakit semuanya. Tapi siapa? Dalangnya, kata-kata mastermind-nya siapa? Tuhan. Jadi banyak pengkhotbah terutama kalangan karismatik tuh nggak mau dia percaya. Ya kalau ada malapetaka, ada hajaran, ada semuanya ini setan ini. Banyak tuh orang Kristen punya dua Tuhan tuh. Walaupun dia mengakui Tuhan Yesus itu Tuhan tapi dia nggak mengakui secara dari konsepnya, jelas dia nggak ngakui bahwa Yesus itu Maha Kuasa. Kenapa? Karena kadang-kadang iblis bisa nyolong gitu kayaknya mencuri harta bendanya barangkali atau mobilnya ditabrak atau ini iblis ini katanya. Nggak ngakui Tuhan dia. Nggak ngakui bahwa Tuhan sudah ngomong dia. Akulah yang melakukan itu. Akulah yang membuat semuanya itu. Nasib mujur, nasib malang, terang, gelap. Iblis pun aku ciptakan menjadi alat bagiku. Untuk membentuk dan menghajar, membentuk umatnya. Ayub kan sedang dibentuk sama Tuhan. Di Ayub pasal 40 ayat 5 kan jelas di situ Ayub akhirnya. Setelah dia mengalami proses itu, Ayub bilang hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau, tapi sekarang mataku memandang kepada engkau. Akhirnya pengenalan Ayub mendalam. Itu maksud Tuhan memang. Tuhan tuh menghajar, mendisiplin, menyakiti, kalau orang mengoperasi itu kan merobek-robek.
Ya, itu ada maksudnya supaya ciptaan itu mengenal dia. Karena segala sesuatu berasal dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jangan ngasih kemuliaan sama iblis. Iblis itu binatang juga sifat dasarnya. Dan dia diciptakan oleh Tuhan. Dan dia nggak punya kehendak bebas. Sama kita juga nggak punya kehendak bebas. Hati raja katanya seperti batang air. Artinya sungai. Hati raja kata di kitab Amsal. Dialirkan Tuhan. Menurut yang Tuhan mau. Ini juga dikatakan semua apa Tuhan kehendaknya semua akan amanah ya. Yang bagian yang nanya aja ya. Ada yang bagian yang firmanku aku sudah sudah ini dia ya, ayat Yesaya 46 ayat yang ke-10 yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku. Perhatikan ini ya, tidak ada keputusan yang lain, tidak ada kehendak yang lain. Manusia jelas tidak punya hak atau otoritas untuk menentukan jalan hidupnya. Nabi Yeremia juga sudah bilang, aku tahu Tuhan, kita punya kehendak ya, kita punya kehendak secara pribadi, sebagai person, kita punya kehendak. Binatang aja punya kok, yang kita bilang itu naluri ya, kita bilang itu punya. Tapi yang menentukan masa depan siapa? Siapa yang menentukan arah hidup? Tidak ada. Tuhan yang menentukan itu segalanya ya. Itu yang harus kita pegang. Perhatikan di sini. Yang beritahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai. Itu keputusan Tuhan ya. Dan segala kehendakku, perhatikan ini, segala kehendak Tuhan akan kulaksanakan. Jadi bukan kehendak manusia. Misalnya saudara dan saya dipilih Tuhan, percaya Yesus gitu. Itu kehendak siapa? Kok kita bisa percaya Yesus? Bukan karena kehendak kita, bukan karena kita milih Yesus, bukan. Yesus sudah tegas bilang, tiada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak memberikan kasih karunia kepadanya. Nggak ada seorang pun bisa datang pada Yesus. Jadi Yesus itu bukan pengemis yang ngetok-ngetok pintu. Kalau kadang-kadang penginjil itu ngutip ayat dari Wahyu pasal 3:10 itu, yang Laodikia itu. Gereja di Laodikia itu ya, Yesus ngetok-ngetok pintu itu. Itu yang diketok pintu gereja, bukan pintu semua orang. Ini si penginjil kadang-kadang minjam ayat itu. Dia bilang, Yesus ngetok-ngetok pintu, dia minta bukalah pintu hatimu gitu. Aku mau masuk, semuanya kayak pengemis saja. Enggak, Yesus enggak gitu. Itu lihat aja kalau dia mau panggil orang. Hai Matius, ikut aku. Ikut. Enggak bisa kalau enggak. Zakheus yang di atas siapa mengucurkan itu. Zakheus, turunlah. Aku mau makan di rumahmu. Udah, mau apa? Petrus juga bilang, ikut aku. Ikut. Kalau dia bilang ikut. Enggak ada yang bisa bantah dia. Itu Matius waktu dipanggil tuh, Levi itu sedang ngitung duit loh. Itu dia kan tukang pajak. Ya. Orang kalau udah ngelihat matanya lebih sedang duit, mana mau dia ngelihat orang-orang yang lain. Tapi Yesus punya otoritas, dia berkuasa, dia berdaulat. Yesus ini bilang segala otoritas surga di bumi sudah diberikan kepada aku. Makanya di Timotius ada dibilang Tuhan berkehendak semua manusia diselamatkan. Ada orang yang bilang lagi, terutama aliran Arminius itu, yang menekankan bahwa itu tergantung manusia gitu keselamatan. Kita katanya tergantung responnya. Kalau orang itu nggak mau terima kasih karunia ya bisa. Wah, ini yang dibilang ini Tuhannya dua. Barangkali dia sendiri Tuhan ngaku, aku punya kehendak bebas untuk nolak. Enggak, ya. Dialah yang berdaulat. Tuhanlah yang menentukan, keputusanku akan sampai, segala kehendakku akan kulaksanakan. Itu kata Tuhan. Ya. Tidak ada kehendak bebas. Setan pun tidak punya, semuanya nggak ada. Kita hanya belajar saja, melihat bagaimana kehidupan ini diatur. Itu sutradaranya udah ada, dalangnya udah ada. Terus saya lihat kalau wayang-wayang itu ya, dalangnya emang sembunyi. Ya nggak pernah saya lihat itu dalang di depan terus dia main ini wayangnya di belakang, nggak gitu.
memang kemuliaan Tuhan itu menyembunyikan, merahasiakan segala sesuatu. Ya, banyak orang nggak melihat perbuatan Tuhan, yang dilihat perbuatan setan, kesalahan orang lain lah, kesalahan dirinya lah. Padahal semuanya itu ada dalangnya, dalang kehidupan ini, sutradara kehidupan itu ada. Dan itu sutradaranya mantap, di akhir kehidupan itu semua Bapa menjadi semua dalam semua, happy ending ya. Nggak ada cerita neraka kekal bersama itu sutradara yang bego banget. Mana ada film penjahatnya menang terus selama-lamanya dia nyiksain orang di situ. Dari mana? Yang ada tuh kalau sutradara yang rada waras lah ya, itu dia akan bikin jagoannya kalah dulu. Nah, baru setelah itu menang ya. Dalam Akhir Kristian tuh cerita tentang neraka kekal tuh udah dipercaya orang. Karena Tuhan tuh kaget jadi tiba-tiba si iblis ini berontak. Tiba-tiba semua orang karena punya kehendak bebas ngikut iblis. Banyak yang ikut iblis sekarang ini dibandingnya ikut Yesus. Ada yang berani menerka kira-kira per zaman ini ada 160 miliar manusia yang pernah hidup di muka bumi ini. Ini perhitungan kasar. 160 miliar, yang sekarang itu berapa? 7,5 kali ya? Apa berapa? Ada 160 miliar dan diperkirakan cuma 3 miliar yang ikut Tuhan. Yang sungguh-sungguh dikatakan gitu lah, itu pergerasi dia hitungan kasar. Tapi yang 157 miliar sekarang sudah di neraka dengan iblis tuh, tak ada damai di sana. Terus kita bilang itu selama-lamanya begitu. Ini gimana sih? Ini ngakuin Tuhan nggak ini? Ngakui keputusan Tuhan akan sampai, kehendakku akan kulaksanakan. Kehendak Tuhan itu apa? Menghendaki semua manusia diselamatkan. Pasti selamat nggak? Pastilah, kehendak Tuhan nggak bisa dilawan. Kalau kehendak Tuhan saya, katanya dia bilang, enggak, Tuhan sudah memberikan kehendak bebas. Nggak ada. Kalau udah ngomong kehendak bebas itu udah. Itu konsep dari filsuf-filsuf yang nggak ngakui Tuhan tuh. Selangkah lagi jadi ateis, barangkali udah ateis dia, makanya dibilang kehendak bebas ya. Nggak ada itu ya. Semuanya diatur oleh Tuhan. Beri saya baca sebagai penutup lainnya. Sebab dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dialah segala sesuatu. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya yakin umat pilihan Tuhan akan amin dalam batinnya, bahwa Tuhanlah yang mengatur segala-galanya. Haleluya. Amin.